Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya yaitu Muhammad Dimas Haji Pangestu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam menghadapi pandemi saat ini. Artinya bagaimana sih agar produk kita tetap survive atau tetap bertahan di saat kondisi pandemi saat ini. Nah, COVID-19 merupakan nama dari penyakitnya itu sendiri. Nah, sedangkan virusnya itu sendiri adalah disebut dengan SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini adalah penyakit dari virus saat ini. Nah, pada pertengahan bulan November saat ini, kurang lebih dari 50,1 juta korban jiwa akibat virus yang sedang melanda dunia sekarang ini. Ada kurang lebih 113 negara yang sedang terdampak akibat kondisi pandemi saat ini. Banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi saat ini, terutama agar para UMKM tetap bertahan dan tetap survive di saat kondisi saat ini, yaitu dengan cara memberikan bantuan biaya terhadap UMKM dan lain sebagainya. Namun ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh para UMKM agar tetap survive dan tetap bertahan di saat kondisi pandemi saat ini. Yang pertama adalah jangan hanya berjualan, akan tetapi juga mencari dukungan. Artinya apa? Di sini para UMKM disarankan agar tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan juga agar dapat berempati terhadap para pelanggan agar tetap setia dengan para produknya. Artinya apa? Dengan kondisi yang saat ini banyak masyarakat yang juga mengalami kesusahan, oleh karena itu para UKM berempati memberi bantuan atau dukungan terhadap orang-orang atau pelanggan yang ada di sekitarnya agar produk yang dimiliki tetap survive. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan platform media sosial atau menggunakan platform aplikasi dan meningkatkan konten. Nah, dalam menggunakan aplikasi ini, para penjual dapat menggunakan seperti Facebook, kemudian Instagram, YouTube, kemudian Twitter, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para penjual dalam melakukan promosi penjualannya agar produk tersebut tetap dikenal oleh para konsumen. Karena seperti kita ketahui, dalam kondisi yang saat ini banyak sekali para pekerja yang bekerja di rumah atau yang kita kenal dengan istilah work home. Dan kemudian banyak sekali pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga banyak orang-orang yang tetap stay di rumah dan tetap membutuhkan barang yang ada di sekitaran kita. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan adalah menggunakan aplikasi. Misalnya ada aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu misal produk yang kita jual adalah seperti makanan, minuman dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan fitur yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu seperti Grab, kemudian Gojek dan lain sebagainya. Nah, dalam ini para penjual juga harus meningkatkan kontennya, yaitu bagaimana kualitas dari produk itu sendiri, kemudian keamanan produk itu sendiri. Nah, ini harus diperhatikan oleh para konsumen, para produsen itu atau para penjual. Nah, ini bisa digunakan oleh para produsen dalam menjual produknya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, maksudnya ini seperti apa? Misalnya ketika banyak permintaan terhadap produk yang kalian jual atau stok dalam produk yang kalian jual itu banyak yang meminta, sedangkan ketersediaan dari barang yang kalian jual itu terbatas, kemudian dari segi logistik itu tidak tersedia, kalian dapat berkomunikasi dengan pelanggan. Artinya kalian harus memberikan kepastian terhadap barang-barang yang Anda akan jual. Artinya di sini pelanggan diberi kepercayaan, diberi pastian terhadap produk yang kalian jual. Nah, misalnya kalian bisa menggunakan kepastian itu atau memberikan informasi terhadap pelanggan, yaitu bisa menggunakan email, kemudian
pesan WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh para produsen atau para pebisnis dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini terhadap produk yang kalian jual. Nah, kemudian yang keempat yaitu pastikan keamanan dan jaminan produk yang kalian jual. Hindari kesan negatif yang melibat dari produk Anda itu sendiri. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh para penjual. Artinya para penjual berusaha memastikan bahwa produk yang telah dijual itu benar-benar aman dari paparan virus corona. Nah, ini perlu dilakukan oleh para penjual itu sendiri. Artinya bahwa ketika para pembeli melihat produk yang kalian jual sudah memastikan bahwa produk itu aman, maka ini akan bertahan di saat kondisi pandemi saat ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa pastikan produk yang kalian jual tersebut relevan di saat pandemi saat ini. Artinya bahwa ketika kalian membuka usaha atau menjalani suatu usaha di saat pandemi saat ini, kalian harus dapat memastikan bahwa produk yang tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Karena seperti kita ketahui, sekarang adalah musimnya work home. Artinya banyak para pekerja yang hanya bekerjanya di rumah. Sehingga perlu yang kita ketahui adalah barang yang kita ingin jual benar-benar dibutuhkan oleh para konsumen atau para pembeli. Misalnya apa? Yaitu misalnya yang bisa kita lakukan adalah makanan cepat saji. Ini perlu dilakukan oleh konsumen. Jadi para produsen harus bisa meracik bagaimana menjual produk makanan yang benar-benar cepat saji. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, itulah beberapa tips atau strategi yang dapat dilakukan oleh para penjual atau oleh para produsen dalam menghadapi dalam melakukan pemasaran di saat kondisi pandemi saat ini. Nah, yaitu yang pertama adalah jangan hanya mencari keuntungan, namun juga mencari dukungan. Nah, kemudian yang kedua adalah gunakan aplikasi atau dapat meningkatkan konten dari produk yang kalian jual. Nah, kemudian yang ketiga adalah memastikan keamanan dan jaminan dari produk Anda sendiri. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi dengan para pelanggan, dan yang terakhir adalah tetap barang yang telah kalian jual itu adalah memastikan bahwa barang yang kalian jual itu relevan di saat kondisi pandemi saat ini. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.